Halo teman-teman, selamat datang di Futato, Football Data and Story. Nah, di konten Weekly Match Review kali ini, aku akan ngebagiin review dan pengalaman nonton pertandingan El Clasico antara dua tim raksasa Spanyol, yaitu Real Madrid versus Barcelona di Santiago Bernabeu. Akhirnya sih beda dengan season kemarin ya, dimana sekarang itu dimenangkan sama Real Madrid dengan skor 2-1. Nah, sekarang kita cek highlightsnya dulu nih. El Clasico kali ini tuh jadi ajang pembuktian klinisnya Real Madrid atas dominasi semu Barcelona ya. Di match ini tuh sejak awal emang Barcelona itu main dengan penguasaan bola tinggi sama high defensive line-nya ya. Tapi Madrid itu tetap nggak kepancing, masih dengan hal yang sama yaitu melakukan pendekatan reaktif. Setelah sempat ada drama offside dan penalti di awal-awal laga, gol pertama itu baru tercipta di menit ke-21 ketika Mbappe menuntaskan umpan terobosan dari Jude Bellingham. Kemudian Barca itu membalas ya lewat gol yang tercipta dari kombinasi antara Rashford dan Fermin Lopez, yang dimana gol ini tuh diawali dari merebut bola dari pemain Madrid yang gampang kena press. Namun Madrid itu kembali unggul lewat sundulan Militao yang diteruskan oleh Jude Bellingham sehingga menjadi gol. Barcelona itu frustasi habis itu, bahkan sampai memakai satu center back untuk all out. Tapi pada akhirnya mereka gagal mencetak gol tambahan. Laga itu ditutup dengan tackle, drama kartu merah, dan adu mulut kedua tim. Bahkan pemain yang nggak ikut main pun juga ikut ngelerai. Madrid menang 2-1. Penasaran dengan detail alur pertandingan yang dibarengi dengan statistik dan data? Langsung aja kita bahas. Nah, sekarang kita ke line-up-nya dulu nih. Jadi dari Real Madrid, mereka itu pakai formasi 4-1-4-1, di mana Tchouaméni itu jadi single pivot, padahal kenyataannya nanti itu Güler, Camavinga, dan Bellingham itu akan berotasi secara fluid ya, biar bisa main dengan formasi berbeda di waktu out of possession. Sisi kiri tetap jadi milik Vinicius, dan striker tetap menjadi pemain andalan Real Madrid yaitu Kylian Mbappe. Kalau dari segi Barcelona, mereka itu main dengan formasi yang berbeda ya. Jadi mainnya tuh pakai 4-2-3-1, double pivotnya diisi sama Pedri dan De Jong. Sedangkan untuk pemain tengahnya dan striker ini agak beda nih. Pemain tengah kali ini diisi sama Fermin Lopez dan posisi striker diisi sama Ferran Torres. Kan biasanya kan diisi sama Robert Lewandowski ya. Sedangkan sisi kanan masih jadi milik Lamine Yamal, tapi sisi kiri karena Rafinha itu cedera kalau nggak salah, kali ini ditempati sama Marcus Rashford. Nah, awal-awal pertandingan itu di menit kedua, Madrid itu hampir dapat penalti. Laga itu udah berjalan panas, tapi Vinicius itu malah dilanggar di kotak penalti. Dalam situasi kalau nggak salah itu transisi cepat ya. Kemudian tuh VAR tuh ngecek dan ternyata setelah dicek itu offside. Nah, ini kan membuktikan kalau offside trapnya Barca itu masih berhasil. Setidaknya sampai menit kedua ini ya baru mulai. Nah, Barcelona itu di babak pertama itu nyerang pakai possession ya. Jadi mereka itu main dari belakang ke depan. Dan kalau misalkan dua formasi ini aku tumbuhkan ya, Barcelona itu menyerang dengan formasi yang berbeda. Awalnya kan dia main 4-2-3-1 ya. Mereka main 4-2-3-1, tapi pada saat menyerang formasinya itu berubah ke 3-3-4. Jadi si Balde itu akan lebih naik, sedangkan Koundé itu akan coba tetap jadi fullback atau malah inverted fullback ya, biar tujuannya itu menjaga sisi kanan berarti ya, sisi kanannya Barcelona biar gak diekspos sama si Vinicius Junior. Nah, sedangkan De Jong, Pedri itu akan mencoba untuk bergantian build up, ngambil bola atau turun ke bawah ngebantu si Kubarsi sama Koundé. Sedangkan Balde itu akan sedikit melebar ke kanan sehingga terbentuk ya formasi 3-3-4, di mana Lopez dan Ferran itu bisa sejajar atau Ferrannya yang lebih naik. Bahkan bisa berubah ke formasi 3-4-3 ya, di mana Pedrinya itu akan melebar, Lopeznya akan turun. Sehingga bagian depan akan diisi oleh Rashford, Ferran, dan Lamine Yamal. Nah, sedangkan Madrid itu meresponnya bukan pakai 4-1-4-1 kalau lagi out of possession. Mereka itu berubah dari 4-1-4-1 ke 4-4-2, di mana Vinicius itu masuk ke tengah, dia bakal sejajar sama Mbappe. Nah, yang aku bilang tadi, Güler, Tchouaméni, Camavinga, Bellingham itu akan cenderung ngebentuk 4-4-2. Soalnya Güler itu kan bisa main di sayap juga ya. Tchouaméni dan Camavinga ini yang fluid, dia bisa jadi CM, bisa jadi DM juga. Mereka berusaha untuk meredam si Lopez sama De Jong yang jadi pusat serangan, karena kan Barca mainnya
biasa lewat tengah. Nah, formasi 4-4-2 ini tuh cukup efektif untuk meredam possessionnya Barca. Jadi mereka itu Madrid itu sering beberapa kali sih high press ke depan ya, beberapa kali high press ke depan, tapi nggak jarang juga mereka itu stay di tengah, mid block menunggu. Karena aku lihat Vinicius sama Mbappe itu lebih sering jalan. Mereka tuh jarang banget yang nge-press secara agresif gitu sih. Press agresif itu malah sering sih dilakuin, tapi nggak intensitas yang tinggi banget ya. Sama pemain tengah Madrid yang sebenarnya Bellingham, Güler itu kan termasuk pemain tengah kan. Cuman kali ini diposisikan pada saat out of possession jadi wide midfielder. Jadi kuncinya tuh di tengahnya Madrid sih yang solid sampai ketularan ke belakangnya juga ikutan solid. Nah, dengan formasi ini nanti cara nyerangnya Madrid itu lebih mengandalkan counter attack. Jadi entah itu dari Bellingham, Güler atau malah dari tengah ya. Vinicius akan melebar, Mbappe itu juga akan masuk ke tengah melancarkan counter attack yang cepat. Skema counter Real Madrid itu kembali terbukti di menit ke-12 ya. Diawali sama pressing ke nomor 16-nya Barcelona yaitu Fermin Lopez. Bola second ball itu langsung dioper ke Mbappe. Nah, Mbappe yang ada di antara dua back tuh kalau nggak salah langsung nge-shoot ya, lakukan shoot onside tapi ternyata offside. Counternya berhasil, tapi offside trap Barca itu ternyata masih berhasil. Dan kalau kita lihat di babak pertama itu serangan Madrid itu memang lebih efisien ya. Mereka itu nggak banyak pegang bola, nggak banyak juga build up panjang ya. Tapi main 1-3 operan cepat. Yang penting pemainnya ke depan cari ruang. Nah, nanti salah satu pemain tengah atau wide midfieldernya Güler atau Bellingham itu bakal ngasih true pass yang nanti bisa di finish pakai cutback. Serangannya itu juga cenderung ke sisi kiri. Jadi Vinicius akan dribble pakai individual brilliance-nya. Pemain yang di tengah cenderungnya itu kalau nggak Bellingham, nah Bellingham tuh sering masuk ke tengah ya, walaupun dia tadi posisinya di kanan ya. Itu akan masuk ke tengah, Bellingham masuk ke tengah, Mbappe juga masuk ke tengah buat nerima cutback atau crossing dari Vinicius. Nah, di menit ke-21 baru nih gol open play dari Kylian Mbappe itu tercipta. Mbappe itu mencetak gol ya lewat umpan terobosan dari Bellingham. Skema yang aku bilang tadi nih, trap offside Barca itu gagal total di sini. Mbappe yang tahun lalu 12 offside sekarang berhasil melakukan gol di menit ke-21. Ini tuh juga terjadi karena transisi negatifnya Barcelona itu emang jelek gitu. Karena ya emang high defensive line-nya kan naik tuh, jadi gampang diekspos. Nah, tengahnya kan udah tahu ada Kylian Mbappe. Dia cuma tunggu momen aja kapan nih high line-nya Barcelona bisa ditembus. Akhirnya langsung pakai pace-nya ya, lari cepat ke tengah, langsung mencetak gol. Nah, setelah unggul, Madrid itu dari menit ke-28 sampai ke-36 itu langsung melakukan serangan terus-menerus ya. Mereka menekan lewat rangkaian peluang beruntun nih. Mbappe beberapa kali lolos, running behind, mengancam gawang Szczęsny. Kemudian itu ada juga shot attempt ya, mulai dari Huijsen, Vinicius sampai Bellingham yang juga hampir menambah keunggulan lewat skema cutback-nya Carreras. Jadi Carreras kan sering maju terus cutback ke Bellingham. Madrid itu juga nggak ngandelin counter attack yang umpan-umpan datar 1-3 sentuhan sih. Direct juga mereka mainnya. Ini kebukti ya dengan stats accurate long balls-nya itu sebanyak 14 kali atau tinggi nih, cukup tinggi dengan 64%. Nah, dengan pola permainan yang menurutku ini namanya fluid counter ya, fluid counter attack, Madrid itu sampai unggul secara XG ya di babak pertama ini dengan total 2,92. Itu Barca itu cuma mencetak 0,62. Jadi bayangin tuh, perbedaannya tuh hampir 2 kali lipatnya ya. Terus tembakannya Madrid atau shot attempt-nya Madrid itu sampai 12 kali. Dimana 7-nya itu on target. Berarti kan kurang lebih 58% ini efektif dan klinis ya. Nah, nggak cuma di shot on target, Madrid itu punya efektivitas touches in opposition box yang lebih tajam sampai 19 sentuhan di kotaknya Barcelona. Nah, sekarang momentum itu balik lagi ke Barcelona. Kan mereka kelihatan kalau kesulitan menembus final third dan emang secara data itu shot attempt-nya itu minim ya. Tapi Barcelona tuh akhirnya bisa menyamakan kedudukan di menit ke-38. Gol itu tuh datang dari salah satu pemain yang aku lihat di pertandingan apa gitu di UCL itu gampang banget nih ke press terus kerebut bolanya. Pemain ini adalah Arda Güler. Jadi Arda Güler itu di press, direbut bolanya. Itu tuh direbut pada saat fase build up Madrid kalau nggak salah. Walaupun di stats itu tulisannya golnya yang dicetak sama Fermin Lopez itu open play ya. Jadi skemanya itu bola di press, bola itu direbut ya. Terus kemudian Rashford itu ngasih assist lewat low cross ya, low cross ke tengah.
Terus Fermin Lopez yang udah di tengah positioningnya langsung ngelakuin shot on side. Satu sama Barcelona itu coba mengejar. Kelihatannya sih Barcelona emang bangkit ya, tapi menurutku kreativitasnya itu tetap masih buntu ya. Walaupun skornya sama ya, satu sama, Pedri itu sampai harus melakukan technical foul ke Vinicius ya. Karena lagi-lagi transisi negatifnya Barcelona itu jelek ya. Vinicius kan sempat ada momen dia itu unggul posisi ya, dia larinya lebih duluan daripada Pedri. Nah Pedri itu malah narik kaosnya si Vinicius yang akhirnya jadi beberapa meme ya. Seperti ini nih kalau kalian lihat nih. Itu di menit 41 ya. Emang itu tuh technical foul dan Pedri itu menurutku pinter juga. Dia menghentikan potensi counter attack. Apalagi depannya kan Vinicius sama Mbappe. Udah pasti gol itu. Orang ketinggalan momentum banget. Nah tadi kan aku bilang kreativitas nih. Kreativitasnya Barcelona itu emang buntu sih. Kita lihat ya statistiknya aja deh. Possession Barca itu 64%, tapi Barca itu cuman unggul di passes on half sama opposition half sampai 140 sampai 141. Padahal coba lihat Madrid lebih rendah kan, jauh lebih rendah, tapi dengan shot on target dan XG yang lebih tinggi gitu. Jadi praktis babak pertama itu bola itu dibawa sama Barcelona. Terus kemudian momen itu geser lagi ke Madrid. Nggak sampai harus babak pertama itu berakhir ya, sampai tambahan waktu. Gol kedua Madrid itu tercipta di menit ke-44. Kali ini itu Vinicius ya pakai individual brilliance-nya dari kiri. Dia nggak nusuk sih, dia lebih ke overlap ya, keluar sampai high line sampai byline, maksudnya sampai garis ujung, terus melakukan crossing. Dia melakukan floated crossing yang akhirnya disambut sama Militao pakai header yang ternyata itu umpan ke pemain yang positioningnya itu emang bagus, yaitu Bellingham. Dia masuk dari tengah, langsung disontek bolanya masuk dan gol. Skor jadi 2-1, Madrid unggul hingga turun minum. Nah sekarang di babak kedua itu momen agak berubah nih. Barca itu coba menekan di menit-menit awal ya. Barca itu sempat intens lewat kombinasi antara Rashford dan Fermin Lopez di menit ke-46, tapi tetap masih belum menghasilkan peluang yang berarti. Nah kemudian kejutan itu ada di menit ke-50 ya. Baru berjalan sekitar 5 menit, Madrid itu dapat penalti karena Eric Garcia yang melakukan sliding tackle itu bolanya itu mantul ke tangannya. Tangannya tuh kalau nggak salah agak melebar atau nggak ada di posisi yang lebih lebih normal gitu. Kemudian Mbappe yang akan melakukan tendangan penaltinya. Mbappe udah ancang-ancang, ternyata tendangan penaltinya itu bisa di save sama Szczęsny. Ini tuh jadi bikin Barcelona itu lumayan lega ya, karena di babak kedua ini memang belum ada kreativitas atau shot attempt yang bagus, tapi setidaknya skor masih 1-1. Nah untuk menyamakan kedudukan nih, Barcelona itu sampai melakukan perubahan. Kan tadi Konde itu lebih menjaga sisi dalam ya, karena untuk meredam Vinicius. Nah sekarang Konde itu mulai naik. Dia mulai naik sama hampir sejajar lah sama Balde, itu buat bantu build up dan niatnya itu emang buat ngurung si Real Madrid. Sampai akhirnya itu ada peluang yang menurutku itu big chance, skema open play dan tendangan itu dilakukan sama Fermin Lopez, tapi sayangnya masih bisa di save sama Courtois. Itu kejadian di menit ke-53. Menurutku tuh harusnya Fermin Lopez tuh nggak tendang langsung sih. Kalau nggak salah itu transisi cepat ya. Jadi harusnya tuh dia oper ke kanan dulu, karena kalau nggak salah ada temennya tuh yang di kanan. Ternyata dia malah nendang langsung gitu. Di babak kedua ini, momen itu ternyata nggak berpihak sepenuhnya nih ke sama Barcelona. Momen itu kemudian geser lagi ke Real Madrid. Sampai menit ke-66, pertandingan itu kayak seolah-olah tuh dikuasai sama Real Madrid. Barcelona itu digempur lah beberapa kali. Shot attempt-nya di babak kedua itu masih bagusan Madrid, sampai XG-nya itu unggul dengan 1,34 ya. Agak menurun, tapi Barcelona itu nggak ada kenaikan sama sekali. XG-nya itu tetap di 0,41, jadi nggak membaik dan malah nunjukin pertahanan Madrid itu yang makin kompak. Beberapa kali Madrid itu sampai press tinggi juga untuk mencegah progresinya Barca dari belakang. Bukti defensive line Madrid yang solid sama terorganisir ini bisa kita lihat dari statistik nih. 11 tackle sukses dan 8 clearance. Itu jadi bukti ya bahwa Madrid itu memang lebih menyerahkan seluruh possessionnya sampai 70-an persen apa 74% itu ke Barcelona. Jadi mereka lebih memilih untuk disiplin 4-4-2 itu, nggak terlalu low block tapi lebih ke mid block sama sesekali high press juga. Nah bahkan di menit ke-83 ke atas, Barcelona itu melakukan pergantian beberapa pemain ya. Yang aku ingat itu Casado masuk, terus kemudian ada Ronny Bargi masuk juga,
sama Araujo. Nah, Cubarsí sama Eric Garcia sama Ferran ditarik ya. Nah, ini tuh sempat merubah formasi juga loh. Casado sama De Jong itu sering bergantian. Soalnya center back aslinya kan cuma Araujo. Jadi Koundé itu naik ke atas, Pedri juga, Balde, Ronny Bargi juga ikutan naik, sampai Marcus Rashford pun itu juga jadi striker. Jadi kombinasi di depan itu sekarang Lamine Yamal, Rashford, dan Ronny Bargi. Formasi all out attack ini tuh sebenarnya memberikan peluang ya. Jadi peluang terbaik itu tercipta di menit 88 lewat crossingnya Lamine Yamal. Jadi Koundé itu posisinya bagus, terus kemudian dia melakukan run in behind lewat tengah. Floated cross dari Lamine Yamal itu berhasil diterima, tapi first touch-nya Koundé itu malah pakai dada. Makanya bolanya itu bukannya mantul ke kakinya Koundé, malah justru mantul ke Courtois. Courtois langsung save aja kan. Jadi intinya serangan Barca itu di babak kedua ini cenderung mentok ya, mentok, kreativitasnya tumpul, sampai shot attempt pun juga nggak membaik bahkan dari babak pertama. Sampai di akhir laga pun Pedri itu kena kartu merah ya karena melakukan tackle. Ini tuh frustasi, Barca itu frustasi, shot attempt-nya nggak bagus, kalah momentum sama Madrid, nggak bisa pegang pertandingan. Sehingga pada akhirnya tackle yang dilakukan Pedri itu memicu drama kartu merah, sampai cekcok beberapa pemain Madrid sama Barca, yang bahkan yang ada yang nggak main pun juga ikutan ribut gitu, sampai pertandingan pun dinyatakan selesai. Pertandingan akhirnya dimenangkan Madrid dengan skor 2-1. Nah, sekarang kita masuk ke player stats nih. Kalau kita lihat dari sisi yang kalah dulu ya, dari Barcelona itu pemain belakangnya emang jelek semua, ratingnya 6 lah, 6 semua, oren. Emang high defensive line ini kan beresiko, jadinya pemain belakangnya itu skornya nggak tinggi-tinggi amat, terutama Balde yang sering naik tuh ya. Nah, tapi pemain tengah dan depannya itu lumayan. Rashford 1 assist, De Jong itu jadi pengontrol tengah yang oke, Lopez dengan 1 golnya. Nah, yang aku heran tuh si Lamine Yamal ini. Kalau kita lihat statsnya ya, dia itu chance created-nya 2, terus kemudian touches in opposition box-nya itu 3 juga, passes into final third-nya 6. Ya harusnya bagus ya, cuman ini nih, golnya 0, assist-nya 0. Ini tuh jadi semacam tamparan lah buat Lamine Yamal, karena kan sebelumnya itu dia melakukan provokasi nih ke beberapa pemain Madrid ya, lewat story-nya, Instagram-nya, atau wawancara apa gitu. Nah, sekarang dia malah yang jadi bulan-bulanan si Lamine Yamal ini, karena kan dia nggak humble, jadinya dia kayak kena karmanya lah sekarang gitu. Ada banyak meme lah yang bertebaran ya, aku lihat di X tuh biasanya. Nah, sedangkan dari sisi Real Madrid, MOTM-nya kali ini adalah menurutku tuh Mbappe, karena dia itu berhasil konsisten ya, 12 apa 13 gol kalau nggak salah. Terus banyak melakukan shot juga, pergerakannya itu bagus, pace-nya apalagi positioning-nya itu juga bagus, sehingga menurutku layak lah kalau Mbappe ini jadi MOTM. Walaupun di FOTMOB ini MOTM-nya malah Szczęsny, karena berhasil melakukan berapa save nih? 9 save ya, karena melakukan 9 save dari tendangan-tendangan Real Madrid yang XG-nya itu emang lumayan tinggi. Untuk pemain lainnya itu Real Madrid bagus-bagus semua ya, emang solid sih. Valverde, Militao, Huijsen, Carreras itu ratingnya hijau semua, emang susah nembus pertahanan Madrid di sini. Nah, yang jelek di sini tuh malah Arda Güler ya. Mungkin gara-gara ini nih player fact-nya, Arda Güler itu ngelakuin error yang berujung gol bagi Barcelona. Terus kalau kita lihat chance created-nya lumayan lah 2, tapi mungkin ya assist-nya tuh nggak ada. Terus passes into final third-nya juga cuma 1. Nah, mungkin beda sama Bellingham nih, dia tuh melakukan 1 assist, 1 gol, terus shotnya itu attempt-nya juga 5. Nah, yang paling penting itu chance created-nya. Chance created-nya ternyata lebih rendah, tapi dia itu melakukan passes into final third yang lebih banyak dari Arda Güler, yaitu 4. Jadi untuk Real Madrid mungkin itu menurutku Kylian Mbappe tetap menjadi yang spotlight-nya ya. Kedua itu Bellingham, terus kemudian Vinicius. Oke teman-teman, jadi itu review dan pengalaman nonton pertandingan big match El Clasico Real Madrid versus Barcelona yang bisa aku sampaikan lewat konten weekly match review ini. Semoga bisa memberikan info kepada teman-teman yang mungkin nggak nonton dan bisa pengen tahu lebih detailnya lah. Kalau gitu jangan lupa like, share, dan subscribe kalau emang suka sama konten ini. Jangan lupa juga untuk tulis komentar di bawah untuk diskusi soal match El Clasico ini atau match-match lainnya yang pengen di-review juga. Terima kasih teman-teman udah nonton weekly match review sampai akhir. Sampai jumpa di weekly match review berikutnya.